Baik Ibu, apa ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mbak, di kampung saya itu ada 2 orang yang menurut saya kemungkinan dia itu ada gangguan jiwa gitu Mbak. Lalu tahu gangguan jiwa seperti kayak gimana Ibu? Yang satunya ini suka mengurung diri, terus susah sosialisasi gitu Mbak sama tetangga-tetangganya. Kalau yang kedua ini, dia suka marah-marah nggak jelas gitu Mbak. Kalau boleh tahu, apakah dari pihak puskesmas kami sudah pernah berkunjung ke rumah orang tersebut? Sepertinya belum Mbak. Baik, permisi Ibu, bisa dibantu untuk melengkapi nama dan juga alamat rumah dari 2 orang tersebut? Bisa Mbak. Untuk yang mengurung diri atau yang susah sosialisasi ini namanya Nyonya B, yang beralamat di Jalan Candi Panggung nomor 19 RT 1 RW 12 Mbak. Terus kalau yang suka marah-marah ini Nyonya A, yang beralamat di Jalan Candi Panggung juga, tetapi nomor 20 RT 2 RW 13. Terima kasih Ibu sudah membantu kami untuk melengkapi data nama dan juga alamat rumah dari 2 orang tersebut. Besok kami merencanakan untuk mengunjungi kedua orang tersebut. Apakah Ibu bisa membantu kami untuk mengantarkan ke rumahnya? Bisa Mbak, tapi kemungkinan jam berapa ya Mbak? Biar saya bisa koordinasi sama kedua keluarga itu juga. Gimana ya agenda kita besok? Bentar ya. Bentar ya Ibu, saya cek dulu. Ya Mbak. Kosong di jam 10. Baik Ibu, kami besok ada jadwal kira-kira jam 10. Apakah Ibu bisa? Bisa ya Bu, nanti saya koordinasikan juga ya sama pihak keluarganya. Takutnya nanti kita bisa, tapi pihak keluarganya yang nggak bisa. Baik Ibu, terima kasih ya. Ya Mbak, terima kasih kembali ya. Baik Mbak, ini rumah yang pertama yang susah sosialisasi sama tetangga-tetangganya itu. Ya Ibu. Permisi. Iya Mbak, ada apa? Ada yang perlu dibantu? Permisi ya Ibu, maaf kami mengganggu waktunya. Kami dari pihak puskesmas Ibu yang dapat informasi dari kader setempat, ada anggota keluarga dari keluarga itu yang mengalami kondisi yang suka mengurung diri di kamar. Untuk itu, apakah kami dari pihak puskesmas bagian kesehatan jiwa untuk menemui anak Ibu, apakah bersedia Ibunya? Iya Mbak, ada di kamar. Ayo Mbak, masuk ke ruang tamu saya dulu. Iya. Iya. Mari Mbak, silakan duduk. Mohon maaf ya Mbak, seadanya aja. Saya mau lihatkan anak saya dulu. Permisi ya Ibu. Iya, silakan Mbak. Permisi Mbak, itu anaknya kemungkinan nggak mau kesini karena sedang melamun. Jadi bisa Mbak langsung masuk aja ke kamar barangkali Mbak. Anak saya bisa diajak bicara Mbak. Baik Ibu. Permisi ya. Iya Bu. Sandal. Permisi. Silakan Mbak. Permisi ya Ibu. Permisi. Iya. Oh ya Mbak, ini untuk pemeriksaan selanjutnya bisa Mbaknya sama anak saya sendiri ya, karena saya mau ada acara dulu. Saya tinggal dulu ya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu. Iya Mbak, silahkan. Selamat pagi Mbak. Permisi, kami dari Puskesmas bagian kesehatan jiwa. Saya perawat Felin dan teman saya perawat Kade. Sebelumnya apa saya boleh tahu atas nama Mbak siapa? Nama Mbak Bulan ya. Baik Mbak Bulan, di sini kami datang dengan ibunya Mbak Bulan. Kami mau ngobrol santai sama Mbak. Bagaimana kondisi Mbak hari ini? Apakah Mbak sudah makan? Sudah mandi? Mbak Bulan, gimana kalau kita ngobrol santai 15
15 menit aja. Ngobrolnya itu tentang untungnya punya teman untuk ngobrol itu gimana. Apakah Mbak Bulan setuju? Setuju ya Mbak? Mbak Bulan, dari tadi saya lihat Mbak Bulan menunduk terus. Coba Mbak lihat ke saya. Mbak merasa kesepian nggak kalau di kamar terus? Pasti Mbak merasa kesepian kalau di kamar terus. Apalagi nggak ada teman ngobrol. Setelah itu Mbak pasti akan malas jenuh dan bosan ya. Nah, Mbak Bulan itu tahu kalau mengurung diri terus di kamar itu ngerasa kesepian, bosan, dan juga jenuh. Nah, untuk cara mengatasinya itu, Mbak itu bisa keluar kamar, terus nanti ngobrol sama orang tua, sama ibu, bapak, sama teman-teman juga bisa. Gak mau, mereka ngejauhin aku, jadinya aku malas. Mbak Bulan ini kalau di rumah dekatnya sama siapa? Sama ibu. Sama ibu, sering ngobrolnya sama ibu ya. Nah, ini kita itu ada cara biar membantu Mbak buat percaya diri lagi. Nah, itu caranya. Yang pertama, langkah awalnya itu perkenalan diri dulu buat untuk ngobrol sama orang. Nah, perkenalan dirinya itu dari nama Mbak, terus umur, sama hobi. Saya contohkan dulu ya Mbak. Jadi, halo, perkenalkan, nama saya Bulan, umur saya 18 tahun. Hobi saya memasak. Bisa ditirukan Mbak? Ya, silakan Mbak. Halo, nama saya Bulan. Umur saya 18 tahun. Hobi saya memasak. Wah, bagus sekali ya Mbak Bulan. Mbak sudah mengeluarkan suaranya. Bagaimana setelah kita latihan perkenalan tadi? Apakah Mbak Bulan sudah merasa lega? Baik Mbak, kami besok akan mengunjungi Mbak lagi untuk kita belajar tentang perkenalan ke orang lain lebih lanjut lagi. Kira-kira Mbak bisa bersedia kapan ya? Gak tahu, tanya ibu aja. Oke, baik, kami akan diskusikan dengan ibu. Untuk itu, kalau misal setelah Mbak mandi, apakah Mbak bersedia? Terima kasih ya Mbak, kami dari pihak Puskesmas pamit untuk undur diri. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya kami mengganggu. Mari. Permisi Bu. Oh iya Mbak, silakan. Baik Kak, gimana tadi setelah bicara sama anak saya? Baik Ibu, tadi kami udah ngobrol sama anak Ibu. Nah, memang Bu, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak Ibu itu mengurung diri terus di kamar. Lalu rencana kami besok itu mau kesini lagi untuk menindaklanjuti kondisi dari anak Ibu. Setelah tadi kami berdiskusi dengan anak ibu itu mau dan bisa setelah mandi pagi. Ibu itu kira-kira jam berapa ya Bu? Kok semisal jam 8 gitu bisa apa enggak Mbak? Lama dia gini. Ya. Kan bisa Ibu jalankan pagi. Iya Mbak, jam 8 aja deh. Baik Ibu, terima kasih ya untuk kerjasamanya. Maaf kami sudah mengganggu waktu Ibu. Kami mau lanjut agenda yang lain. Ya, juga kami juga terima kasih ya Mbak ya. Mari Ibu, terima kasih. Kami sudah melakukan tindak lanjut di rumah yang pertama. Untuk rumah orang yang kedua di sebelah mana ya Ibu? Baik Mbak, mari saya antarkan, tapi saya tidak bisa sampai ke dalam rumahnya ya Mbak ya. Oh iya. Baik Mbak. Ini Mbak, rumah keduanya saya tinggal dulu ya, karena saya masih banyak urusan. Terima kasih ya Bu. Ada apa ya Mbak? Permisi Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Kami dari pihak
Puskesmas dapat informasi dari kader setempat bahwa ada keluarga dari keluarga ibu yang dalam kondisi yang suka marah-marah, suka mengamuk. Iya betul ibu, itu anak saya sendiri. Apakah kami bisa menemui anaknya, Ibu? Ya ibu bisa, silakan masuk aja ya bu. Masuk aja, Bu. Oh iya, Silakan bu. ya Ibu dulu. Permisi ya, Bu. Kabar ibu kayaknya ini langsung ke kamar aja ya, soalnya anak saya barusan tadi itu mau mukul pintu. Ayo, saya antar ya bu. Iya, permisi ya, Bu. Ya. Maaf ya mbak, soalnya kamarnya di atas ya, saya jaga dulu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nah, assalamualaikum. Ini loh mbak, keadaan anak saya, silakan dilihat dulu. Dia itu sering mengamuk, ngomong sendiri, itu aja kakinya sampai diikat, sama tangannya juga diikat. Sebelumnya permisi ya, Bu. Ya, Permisi ya, Bu. masuk aja. Baik mbak, ini anak saya, tolong langsung dilakukan tindakan apa ya? Soalnya saya mau masak dulu. Oh iya, Terima kasih ya. Permisi ya, Bu. Iya. Selamat siang, Mbak. Mbak, perkenalkan ya, kami ini perawat dari Puskesmas, perawat kesehatan jiwa. Nah, sebelumnya kenalkan saya perawat Kade dan juga teman saya perawat Novelin. Sebelumnya boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nia. Oh iya, Mbak Nia ya. Nah, di sini kami itu mendapatkan informasi dari ibu Mbak. Kalau Mbak itu sering marah-marah, terus mukul pintu juga. Gimana perasaan Mbak? Apa masih kesal? Saya benci, saya masih kesal. Pergi kalian. Saya mengerti Mbak, Mbak sedang marah. Tapi kalau Mbak terus-terusan marah, nih tangan Mbak yang terluka. Biarin. Oke, kita bicara 10-15 menit di sini dulu ya, sebentar. Gimana cara supaya Mbak bisa mengontrol marah Mbak supaya jadi lebih tenang? Ya, Mbak bersedia? Enggak. Bersedia ya, tempatnya di sini Iya, aja. Mbak. Ya. Nah, Mbak ini ketika marah-marah, apakah merasa dadanya berdebar-debar dan juga tangannya mengepal? Lalu ketika Mbak itu memukul pintu, apakah masalah Mbak cepat selesai? Langsung selesai? Enggak. Tapi saya kesel karena pacar saya selingkuh. Oh, itu karena pacar Mbak selingkuh makanya Mbak marah. Ya. Di sini saya ada tips nih Mbak supaya Nggak mau. dicoba dulu Mbak supaya rasa marah Mbak ini bisa terkontrol dengan baik dan Mbak tidak merasa kesal lagi gitu. Jadi saya punya tips nih Mbak, caranya Mbak tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian ditahan selama 3 detik dan dihembuskan secara perlahan melalui mulut ya Mbak. Mbak bisa lakuin selama 3 kali supaya dada Mbak terasa lebih longgar. Boleh dicoba Mbak? Tarik nafas, tahan sampai 3 detik, buangkan pelan-pelan. Oke, lagi Mbak. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, buangkan. Baik Mbak, bagus sekali Mbak sudah melakukan dengan baik ya untuk tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika Mbak merasa kesal, marah, dan ingin memukul, Mbak boleh memukul bantal saja ya supaya tidak melukai tangan Mbak sendiri. Ya. Baik Mbak. Mbak, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah masih mau marah? Bagus sekali Mbak, setelah Mbak melakukan tips yang saya tadi berikan, Mbak tampak jauh lebih tenang. Jangan lupa ya, kalau misalnya rasa kesal atau rasa marah itu muncul lagi, Mbak langsung tarik nafas dalam aja ya. Dan ingat kalau mau mukul bentar aja ya Mbak. Oke, besok kami akan kembali lagi datang ke sini untuk
memantau kondisi Mbak lebih lanjut. Untuk itu Mbak bisanya kapan ya besok? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau misal jam 10 pagi bagaimana? Oke, Mbak bisa ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, Mbak. Untuk waktunya kami mau izin pamit dulu. Terima kasih ya Mbak. Gimana Bu, udah selesai? Bagaimana kondisi anak saya? Sudah Ibu, untuk anak Ibu sekarang kondisinya jauh lebih tenang karena sudah memberikan beberapa tips untuk mengatasi rasa marahnya dan kesalnya. Tapi besok kami akan kembali lagi ke sini Ibu sekitar jam 10 pagi. Apakah Ibu bersedia? Bisa ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf menunggu waktunya, kami pamit dulu. Kasih juga ya.